Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Fatimah. Saya dari kelas PMI 6A. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah riset aksi. Pembahasan yang pertama mengenai apa yang dimaksud dengan riset aksi. Riset aksi atau action research dapat disebut pula sebagai penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif seluruh stakeholder atau masyarakat untuk memecahkan masalah dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung di dalam masyarakat. Riset aksi ini dapat dikatakan pula sebagai riset aksi partisipatif karena tidak hanya mencari pengetahuan namun adanya transformasi dari sikap-sikap individu, nilai-nilai sosial, kepribadian budaya, dan proses altruistik yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan fasilitator? Fasilitator dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan orang yang menyediakan fasilitas. Fasilitator dapat dikatakan pula sebagai agen pembangunan yang bertugas untuk mendampingi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Fasilitator mempunyai tanggung jawab penuh untuk membimbing, membina, dan mengarahkan masyarakat agar mandiri serta mampu mengorganisir diri dalam melembagakan kemasyarakatan yang kuat. Kemudian, apa yang dimaksud dengan partisipan? Partisipan merupakan orang yang ikut berperan atau orang yang turut serta dalam suatu kegiatan. Di sisi lain, partisipan merupakan semua orang atau masyarakat yang turut serta dalam pengambilan bagian atau putusan atau keterlibatan dengan cara memberikan dukungan, baik dukungan fisik berupa tenaga, pikiran, maupun materi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan lobby dan negosiasi? Lobby merupakan suatu tindakan atau suatu aktivitas dalam artian komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi atau meyakinkan pihak lain agar sependapat dan sepemahaman atau seagenda dengan kita. Negosiasi dapat diartikan secara harfiah adalah perundingan, yakni pembicaraan dengan orang lain dengan maksud mencapai suatu kesepakatan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, mengapa belajar riset aksi harus subjek? Karena riset aksi ini learning by doing, belajar sambil bekerja. Riset aksi tidak melihat kepada target ataupun hasil, tetapi menitik beratkan kepada proses. Dalam usaha atau dalam istilahnya itu belajar, kita perlu melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan keilmuan yang kita miliki, yang kemudian kita refleksikan atau kita aktualisasikan di dalam masyarakat atau di dalam suatu tindakan penelitian. Selanjutnya mengenai tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Tahapan yang pertama yaitu sosial awal dan rempuk warga, soswal dan RW. Soswal dilaksanakan pada pertemuan pertama, yaitu pertemuan formal oleh masyarakat sebagai hasil dari transek dan observasi peserta. Selanjutnya, rempuk warga merupakan suatu proses atau upaya mendorong masyarakat agar menyepakati atau menyetujui untuk melaksanakan program pemberdayaan bersama peserta. Namun usahakan pada tahap rempuk warga, masyarakatlah yang aktif menyampaikan pendapatnya agar masyarakat bisa menerima maksud dan tujuan dari peserta. Kemudian, adapun isi dari kesepakatan rempuk warga adalah menerima, kemudian komitmen untuk melakukan aksi. Selanjutnya ada refleksi sosial atau refsos. Suatu proses interaksi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk membaca tentang konsep dan identitas dari kelompok masyarakat seperti mengidentifikasi masalah, kemudian mencari akar penyebab masalah, yang ketiga mencari indikator kebudayaan masyarakat, kemudian mencari harapan masyarakat, dan selanjutnya menyusun RKTL atau rencana kerja tindak lanjut. Pada tahapan refleksi sosial, masyarakat perlu bercermin tentang kondisi dirinya melalui focus group discussion. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator. Kemudian teknik focus group discussion ini dilakukan oleh 11 orang secara partisipatif dan demokratif. Kemudian mendokumentasikan setiap proses yang dilakukan untuk bahan laporan.
Waktu refleksi sosial dapat dilakukan secara paralel dengan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran diri, yaitu kesadaran diri masyarakat terhadap akar penyebab masalah sosial. Kemudian substansi refleksi sosial yaitu pertama ada olah pikir, yaitu mengenai analisis sosial, kemudian analisis lingkungan. Dan yang kedua adalah mengenai olah rasa. Olah rasa ini berupa nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai yang berada di dalam hati manusia atau di dalam hati masyarakat. Selanjutnya, pemetaan sosial. Proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya ada profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Pada tahap ini, fasilitator berperan sebagai pemandu diskusi, kemudian pemerhati proses, pencatat proses, penerjemah. Lalu data yang dibutuhkan berupa masalah, kebutuhan, serta potensi yang ada pada diri masyarakat. Saat melakukan pemetaan, perlu memilih teknik pemetaan sesuai kebutuhan di lapangan. Kemudian selanjutnya adanya pengorganisasian masyarakat yang dilakukan dengan memilih organisasi yang relevan, kemudian identifikasi juru kunci atau tokoh kunci, selanjutnya menggerakkan orgamas atau organisasi masyarakat, kemudian membangun komitmen pemberdayaan dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Selanjutnya, organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat dapat bersifat organik berbentuk paguyuban atau perhimpunan, bisa juga memanfaatkan organisasi atau lembaga yang sudah ada seperti Karang Taruna, PKK, MUI, LPMD, dan lain-lain. Di sisi lain perlu melihat ciri orgamas yang sehat, yaitu diantaranya yang pertama adanya kesetaraan, baik antara masyarakat atau himpunan warga di seluruh atau di dalam suatu kelurahan. Kemudian setiap anggota berhimpun secara proaktif. Setiap anggota berhimpun secara sukarela, bukan karena adanya unsur keterpaksaan. Membangun semangat saling percaya. Selanjutnya bekerja sama dalam kemitraan, kemudian menghargai keragaman dan hak asasi manusia sebagai dasar membangun sinergi. Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, kemudian mampu bekerja sama atau bekerja secara mandiri. Dan organisasi masyarakat ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik, yang kemudian membentuk Pokja sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, pada tahapan perencanaan partisipatif. Pada tahap ini dilakukan sebuah tabulasi dokumen atau hasil pemetaan sosial oleh orgamas, yang kemudian dilakukan penyusunan dan rekapitulasi data hasil proses oleh orgamas. Selanjutnya penetapan skala prioritas dan rencana tahunan atau renta. Lalu penetapan PJ kegiatan dan menyusun RKTL atau rencana kerja tindak lanjut. Selain itu ada dorantif atau dokumen perencanaan partisipatif. Nah, merupakan perencanaan partisipatif warga untuk mengembangkan program penanggulangan sosial atau penanggulangan masalah sosial, baik jangka pendek yaitu 1 tahun maupun jangka menengah yaitu 3 tahun. Tahap selanjutnya yaitu sinergi program atau SIPRO. Pada tahap ini melakukan penetapan program, kemudian memfasilitasi penyusunan proposal oleh Pokja, lalu sinergi dengan Musrenbang, menggalang keswadayaan masyarakat, memfasilitasi kerjasama dengan swasta dan pemerintah, kemudian menyusun RKTL. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan program. Dilakukan pembagian tugas, yaitu tim pelaksana dan tim pengawas, kemudian mensosialisasikan kegiatan, lalu pelaksanaan dilakukan secara partisipatif, membentuk organisasi pemelihara, dan melakukan penyusunan RKTL. Adapun tahap terakhir yaitu monitoring dan evaluasi atau MONEV. Pada tahap terakhir ini dilakukan sebuah rempuk warga kembali
untuk memonitoring dan mengevaluasi oleh organisasi masyarakat. Lalu menyusun laporan oleh tim pelaksana, lalu laporan dari tim pengawas, kemudian menyusun rekomendasi, kemudian mengadakan refleksi bersama dan menyusun kembali RKTL. Setelah saya melihat video dan menganalisis dan mengamati video dari kisah Nabi Yusuf, saya temukan bahwa ada dua bentuk atau dua tahapan pemberdayaan berupa dakwah bilisan dan dakwah bilhal atau tamkin. Dakwah bilisan dilakukan oleh Nabi Yusuf semasa ia di dalam tahanan atau di dalam penjara karena suatu hal. Di dalam penjara, Nabi Yusuf melakukan dakwah bilisan dengan melakukan 4 cara atau 4 pendekatan dakwah bilisan. Yang pertama ada dakwah sentimental. Dakwah sentimental yaitu dakwah yang dilakukan dengan memfokuskan aspek hati, baik melalui nasihat, kelembutan berbicara, dan lain-lain. Kemudian ada dakwah rasional. Dakwah rasional yaitu dakwah dengan metode yang memfokuskan pada akal pikiran dengan maksud mendorong mitra dakwah atau seorang mad'u untuk berpikir, merenungkan, berdiskusi, dan lain-lain. Selanjutnya ada dakwah tazkiyah. Dakwah ini menggunakan aspek kejiwaan seperti keimanan yang tidak istiqomah, kemudian ada rasa sombong, ada rasa kikir, dan lain-lain. Lalu yang terakhir dakwah taklim. Pendekatan dakwah ini dilakukan secara mendalam dengan formal dan sistematis. Jadi singkat cerita itu seperti ini. Ketika dalam tahanan, Nabi Yusuf memang bersamaan dengan masyarakat atau orang-orang yang notabene karena telah melakukan kesalahan besar seperti membunuh, merampok atau merompak dan lain-lain. Nah, Nabi Yusuf sudah terkenal dengan ilmu penafsiran mimpi atau ilmu penaklukan mimpi yang ia dapatkan semasa ia kecil. Nah, Nabi Yusuf di sini telah banyak menafsirkan mimpi dari teman-temannya yang dalam satu tahanan. Nabi Yusuf juga membantu mereka, kemudian berbuat baik kepada mereka, menjaga mereka yang sedang sakit ataupun sebagainya. Maka dari sinilah ketika penakwilan mimpi dari Nabi Yusuf itu benar, maka banyak dari mereka yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada dasarnya mereka itu memiliki agama atau keyakinan yaitu menyembah berhala atau patung Amun, sebutannya seperti itu. Namun setelah dengan adanya dakwah bilisan ini, mereka bisa masuk Islam dan memiliki keyakinan, keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nabi Yusuf mulai mengenalkan dirinya sebagai nabi dan keturunan dari seorang nabi, yaitu Nabi Yakub, berdasarkan keturunan Nabi Ibrahim, yaitu ketika menggencarkan dakwah tazkiyah dan kemudian melakukan dakwah taklim. Nah, dakwah taklim ini yaitu dakwah ketika Nabi Yusuf menafsirkan mimpi dari seorang raja yang melihat 7 ekor sapi yang gemuk, kemudian 7 ekor sapi yang kurus, lalu 7 bulir gandum yang hijau atau yang bagus, dan 7 bulir gandum yang kering. Nah, dari sini Nabi Yusuf alaihissalam diberikan suatu penghormatan atau penghargaan karena telah berhasil menafsirkan mimpi dari seorang raja. Dan langkah selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Nabi Yusuf setelah menjadi seorang pembendaharaan negara yang merangkap sekaligus menjadi pemimpin masyarakat dalam mengatur pertanian atau perekonomian masyarakat. Selanjutnya yaitu adanya dakwah bilhal, yaitu dakwah dalam hal pemberdayaan. Pertama, mengajarkan mitigasi dalam menghadapi pancaklik, yaitu bisa dikatakan sebagai resesi ekonomi. Kemudian mengajarkan mengakhiri ketimpangan atau kesenjangan ekonomi. Lalu membangun pemerataan ekonomi. Nah, untuk yang pertama, mengajarkan mitigasi itu yakni seperti tadi, menanam bercocok tanam, menanam gandum, dan membuat irigasi yang dialiri oleh aliran air Sungai Nil, karena Sungai Nil pada masa itu merupakan salah satu sumber utama air untuk masyarakat, kehidupan masyarakat begitu. Nah, kemudian dakwah bilhal selanjutnya yaitu mengakhiri ketimpangan.
mengakhiri ketimpangan ini dengan membangun sistem cadangan. Di antaranya sistem cadangan ekonomi itu adalah 7 lumbung, dan Nabi Yusuf sendiri yang merancang bentuk, ukuran, dan susunan dari bangunan lumbung. Karena Nabi Yusuf di sini itu melakukan pemberdayaan itu tidak hanya sebatas ucapan, tidak hanya sebatas perintah, tetapi Nabi Yusuf juga memantau, membantu, dan sekaligus mengarahkan masyarakat. Lalu yang selanjutnya, membangun pemerataan ekonomi. Nah, pemerataan ekonomi ini itu dilakukan oleh Nabi Yusuf dengan membayar pajak di muka, menetapkan bayar pajak di muka. Bagi para bangsawan atau orang kaya yang membayar pajak 1 tahun, maka akan bebas pajak 2 tahun. Bagi yang membayar pajak 2 tahun ke depan, maka akan bebas pajak selama 4 tahun. Bagi yang membayar pajak untuk 7 tahun, maka akan bebas pajak untuk 14 tahun berikutnya. Dari ketetapan membayar pajak di muka ini membuat anggaran negara itu naik, dan Nabi Yusuf bisa mengelolanya dengan sangat baik untuk ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat pada saat itu. Nah, mungkin itulah pemberdayaan dari tahapan dakwah dari pemberdayaan Nabi Yusuf yang dilakukan oleh Nabi Yusuf melalui bidang perekonomian, begitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.